Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Ibrahim. Dimulai dari ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai', dzalika huwad dhalalul ba'id. Allah SWT dalam ayat yang mulia ini memberikan sebuah permisalan, perumpamaan. Allah SWT mengatakan bahwasanya permisalan, perumpamaan amalan-amalan orang kafir di hadapan Allah SWT atau di sisi Allah SWT, di sisi Rabb mereka adalah seperti abu yang datang kepadanya angin yang kencang atau badai yang kuat pada hari yang di situ terjadi badai, maka kemudian debu tersebut diterpa oleh badai, oleh angin yang kencang tersebut, yang mana mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari apa yang mereka lakukan atau dari apa yang mereka amalkan tersebut sedikit pun. Dan itulah kesesatan yang jauh. Allah SWT dalam ayat yang mulia ini memberikan perumpamaan, memberikan permisalan. Tentunya dalam Al-Quran Allah SWT banyak menyebutkan perumpamaan, permisalan, yang mana tujuannya disebutkan oleh para ulama. Allah SWT memberikan perumpamaan, permisalan agar mudah dipahami, agar kita yang membaca Al-Quran lebih mudah memahami apa yang akan Allah sampaikan. Maka diberikan sebuah perumpamaan, permisalan, sehingga kita lebih mudah menangkap apa yang akan disampaikan oleh Allah SWT. Allah SWT mengatakan dalam surah Ar-Rum, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alim. Dan begitulah kami berikan permisalan kepada manusia, dan kebanyakan manusia tidak mengetahui kecuali al-alimun, orang yang berilmu. Maka orang yang berilmu, yang memahami Al-Quran dengan baik, dia bisa memahami dan menangkap apa maksud dari permisalan yang Allah sebutkan. Dalam ayat ini Allah katakan, atau Allah memberikan perumpamaan amalan orang kafir, di mana orang kafir dia di dunia ini melakukan amalan di mana disebutkan oleh para ulama ada dua makna di sini, dua amalan atau dua macam amalan yang dimaksud. Yang pertama adalah amal baik dia, mungkin orang kafir itu dia berderma, membantu dan sebagainya secara sosial. Atau yang dimaksud adalah amalan
yaitu perbuatan, segala macam perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir yang dia dengan perbuatan tersebut, amalan tersebut ingin menghancurkan Islam ataupun ingin memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Ada dua makna yang disebutkan. Walaupun makna yang pertama lebih zahir, lebih kelihatan, yaitu orang-orang kafir yang mereka melakukan amal sosial kebaikan, apakah bermanfaat amalan tersebut di akhirat? Makanya disebutkan atau ditanya Rasulullah SAW tentang ada seorang di zaman jahiliyah, yaitu Ibnu Jud'an, yang dia adalah orang yang baik, suka membantu, suka silaturahim, membantu orang yang membutuhkan, orang miskin dan sebagainya. Maka ditanya, wahai Rasul, apakah bermanfaat amal baik dia tersebut? Kata Nabi, tidak. Karena dia tidak beriman kepada Allah SWT. Maka ayat ini memberikan permisalan bagaimana amalan orang-orang kafir di dunia ini di sisi Allah seperti debu atau abu. Kita misalnya mengumpulkan kayu, kita bakar, tinggallah abunya. Kemudian ketika abu itu ditiup oleh angin, maka abu itu akan berterbangan. Tidak bisa kita mengumpulkannya. Itu yang disebutkan oleh Allah SWT, ketika datang angin yang kencang, maka mereka tidak bisa mengumpulkannya, tidak bisa mereka mengambil faedah dari abu tersebut. Padahal mereka ketika di akhirat nanti membutuhkan amalan tersebut, karena sesungguhnya seseorang di akhirat akan membawa amalan. Itulah yang akan menjadi bekal. Kalau kita di dunia melakukan perjalanan, maka bekal kita mungkin makanan dan sebagainya. Tapi di akhirat bekal kita menuju Allah SWT selama perjalanan di akhirat, bekal kita adalah amal. Maka orang kafir dia juga melakukan amal, tapi amalan dia tidak bermanfaat sedikit pun. Ketika dia ingin mendapatkan faedah dari amalan yang dia lakukan mungkin di dunia ini, maka Allah katakan amalan itu seperti debu yang berterbangan, ditiup oleh angin yang dia tidak bisa mengumpulkannya. Allah juga mengatakan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an memberikan gambaran tentang amalan orang kafir, seperti dalam surah Al-Furqan ayat 23 Allah katakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amalan yang mereka lakukan, kami jadikan amalan tersebut ya debu yang berterbangan, tidak ada faedah, karena tidak ada pondasi dari amalan tersebut, di mana pondasi dari amalan adalah keimanan kepada Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Dengan benar-benar Allah menciptakan, dan penciptaan itu adalah penciptaan yang kuat, di mana Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini kuat, tidak bergeser. Di mana Allah SWT menciptakan langit, di situ ada matahari, bintang, dan seterusnya yang tidak pernah bertabrakan. Begitu juga bumi. Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Kata Allah, apakah anda tidak melihat bagaimana Allah SWT menciptakan langit dan bumi? Dan
jika dibandingkan dengan penciptaan manusia, penciptaan langit dengan penciptaan manusia. Allah katakan, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Bahwasanya sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar, lebih dahsyat, lebih besar daripada penciptaan manusia. Manusia kecil. Allah SWT dalam ayat ini menyuruh kita untuk memperhatikan, melihat bagaimana Allah SWT menciptakan langit yang sangat besar, yang sangat luas, dengan segala macam apa yang ada di dalamnya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak. Bagaimana langit yang begitu tinggi, yang Allah tinggikan tanpa tiang. Kemudian Allah SWT menciptakan bumi ini. Bagaimana Allah SWT menciptakan di bumi berbagai macam makhluk, tumbuhan, tanaman. Kemudian juga Allah SWT menciptakan gunung, kemudian lembah, kemudian sungai, laut, dan seterusnya. Maka ini penciptaan yang besar. Allah katakan, tidakkah kalian melihat penciptaan langit dan bumi itu? Di mana jika dibandingkan dengan penciptaan manusia, maka sungguh penciptaan manusia sangat kecil. Kemudian Allah katakan, ini iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin. Jadi kalau seandainya Allah menginginkan, maka Allah akan menjadikan kalian binasa, hilang. Kemudian Allah mendatangkan makhluk yang lain yang baru. Dan itu mampu Allah SWT. Gampang bagi Allah SWT. Ketika Allah SWT menciptakan manusia, maka Allah mampu juga menghilangkan manusia tersebut, menghancurkan, kemudian mendatangkan ciptaan yang lain. Itu tidak sulit bagi Allah SWT. Juga Allah sebutkan itu dalam surah Fatir, iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah inginkan, Allah hilangkan kalian. Kemudian Allah datangkan ciptaan yang baru. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Dalam surah Muhammad Allah katakan, jika kalian berpaling, maka Allah SWT akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain, yang mereka tidak bersifat, tidak beramal seperti amalan dan sifat kalian. Gampang bagi Allah. Tidak ada sulitnya bagi Allah SWT untuk merubah makhluk. Dalam surah An-Nisa Allah kata, iya sya'yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Jika Allah SWT menginginkan untuk membinasakan kalian, wahai manusia, kemudian Allah datangkan dengan yang lain, bisa. Maka Allah ala dzalika qadir. Dan itu Allah mampu untuk melakukan itu. Maka intinya ketika Allah SWT menyuruh kita melihat, coba lihat, perhatikan penciptaan langit dan bumi, perhatikan dan renungkan. Maksudnya, apakah kita tetap melakukan kekufuran, tetap melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Padahal penciptaan manusia adalah penciptaan yang sangat mudah bagi Allah SWT. Dan jika Allah inginkan, Allah ganti dengan makhluk yang lain di muka bumi ini. Tafsir yang kedua disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Beliau mengatakan wa ya'ti bi khalqin jadid, artinya yaitu ketika Allah SWT sudah mewafatkan kalian semua, maka Allah SWT mampu menciptakan, membangkitkan kalian dengan tubuh ataupun penciptaan yang baru. Ketika kita
meninggal, maka Allah SWT akan bangkitkan dengan tubuh yang baru, karena tubuh yang kita bawa hari ini itu akan habis ketika kita meninggal, akan kembali kepada tanah. Ketika kita masuk dalam kubur, selesai, habis tubuh ini, maka akan Allah bangkitkan dengan tubuh yang lain. Maka itu bisa bagi Allah, tidak ada yang susah bagi Allah SWT. Ketika sebagian mengatakan apa? Orang-orang kafir mengatakan qala may yuhyil idham wa hiya ramim. Mereka mengatakan, siapa yang akan membangkitkan tulang-tulang ini ketika sudah remuk? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, yang akan membangkitkan adalah yang menciptakannya pertama kali, dan itu bagi Allah SWT tidak sulit. Maka Allah SWT mengingatkan dalam ayat ini akan bagaimana Allah SWT membangkitkan. Menurut penafsiran yang kedua, bagaimana Allah SWT akan membangkitkan manusia. Allah SWT mampu menciptakan langit dan bumi yang besar ini, maka untuk membangkitkan manusia tidak sulit bagi Allah. Tidak sulit. Gampang bagi Allah membangkitkan manusia ketika dia semuanya manusia sudah mati, kemudian masuk ke dalam kuburnya, kemudian Allah bangkitkan. Tidak sulit bagi Allah. Langit saja yang besar bisa Allah ciptakan. Kenapa manusia yang kecil tidak bisa? Allah katakan, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Tidak sulit bagi Allah itu. Sangat mudah bagi Allah SWT menciptakan itu. Lalu masihkah Anda mengingkari hari berbangkit? Masihkah Anda bertanya, siapa yang bisa menghidupkan tulang benulang ini? Masihkah ragu akan hari pembalasan? Maka Allah SWT menyuruh kita untuk melihat penciptaan langit dan bumi, agar kita yakin bahwasanya Allah SWT mampu menghidupkan kita kembali, mampu membangkitkan kita. Dan itu tidak sulit bagi Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat 21, wa barazu lillahi jami'an. Faqala du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Fahal antum maghnuna anna min adzabillahi min syai'? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Allah SWT menceritakan bagaimana nanti kita di akhirat, di mahsyar, ataupun di hari kiamat. Allah SWT mengatakan wa barazu lillahi jami'an, yaitu seluruh manusia Allah kumpulkan. Semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini Allah kumpulkan. Baik dia itu ketika meninggal dia dikuburkan di dalam tanah, atau dia dilemparkan ke dalam laut, sungai, atau dia dibakar, macam-macam. Maka Allah akan bangkitkan semua. Wa barazu lillahi jami'an, maka seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini akan Allah kumpulkan semuanya tanpa terkecuali. Semua kita akan dikumpulkan oleh Allah SWT. Orang yang pernah hidup di muka bumi ini akan dikumpulkan oleh Allah SWT di akhirat. Akan Allah bangkitkan tanpa kecuali. Kemudian apa? Faqala du'afa'u lilladzina istakbaru. Allah SWT menceritakan dalam ayat ini tentang orang-orang kafir. Berkatalah orang-orang yang lemah, maksudnya di sini orang-orang yang lemah adalah para pengikut. Kepada orang-orang yang sombong, maksudnya adalah kepada para pemimpin, orang-orang yang diikuti. Inna kunna lakum tab'a. Dulu kami adalah pengikut kalian. Jadi para pengikut berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang kafir, kami dulu adalah pengikut kalian.
Fahal antum maghnuna anna min adzabillahi min syai'? Apakah kalian mampu melindungi kami dari sedikit azab Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang-orang kafir itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kemudian dihadapkan atau diperlihatkan kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berbicara kepada pemuka-pemuka mereka, tokoh-tokoh mereka atau orang-orang yang mereka ikuti selama ini. Termasuk adalah yang mereka sembah selain Allah SWT. Kami adalah pengikut kalian di dunia. Bisa enggak kalian ini melindungi kami dari sebagian azab Allah SWT? Apa kata mereka? Orang-orang yang diikuti. Qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka mengatakan, kalau seandainya Allah SWT memberikan hidayah kepada kami, sungguh kami akan berikan hidayah kepada kalian. Kalau seandainya, kata mereka, Allah SWT memberikan hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami, kami akan berikan hidayah itu kepada kalian. Maka orang-orang yang diikuti, para pemimpin dan sebagainya yang diikuti, termasuk orang-orang yang disembah selain Allah dan sebagainya, tidak bisa memberikan faedah, tidak bisa memberikan manfaat di akhirat. Justru mereka mengatakan, kalau seandainya kami dapat hidayah, kami akan berikan hidayah itu kepada kalian. Kemudian mereka mengatakan, sawaun alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Yaitu sama saja bagi kita. Apakah kita berkeluh kesah? Apakah kita takut? Apakah kita hari ini menyesal? Ataupun kita diam saja, sabar, sama saja bagi kita. Kita tidak akan bisa lari dari azab. Ini bisa kita lihat bagaimana penyesalan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya dialog ini terjadi di dalam api neraka, sebagaimana ayat setelahnya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya juga akan ada dialog antara orang yang pengikut dengan orang yang diikuti di mahsyar. Jadi ada dua dialog nantinya. Yaitu dialog ini maksudnya adalah di mana mereka saling menyalahkan. Para pengikut menyalahkan orang-orang yang mereka ikuti. Di mahsyar dan di dalam neraka. Di mahsyar, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, itu Allah ceritakan dalam surah Saba ayat 31 sampai 33. Allah SWT mengatakan, walau tara idz zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul yaqulu alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadannakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Ya, dan seterusnya. Allah SWT mengatakan, dan kalau engkau melihat ketika orang-orang zalim tersebut berdiri di sisi Allah SWT, kemudian sebagian mereka mengatakan kepada sebagian lain, di mana orang-orang yang lemah, para pengikut mengatakan kepada pemimpin-pemimpin mereka, orang yang diikuti, kalau bukan karena kalian, pasti kami sudah beriman ini. Kalau bukan karena kalian, kalau bukan kami mengikuti kalian, kami sudah beriman ini, kata para pengikut. Apa kata orang-orang yang diikuti? Anahnu sadannakum anil huda. Apakah kami ada menghalangi kalian dari petunjuk? Ba'da ija'akum, setelah datang kepada kalian petunjuk? Tidak ada kami menghalangi kalian.
Bal kuntum mujrimin, tetapi sebenarnya kalian adalah para pendosa. Dan seterusnya. Adapun yang ada di dalam ayat ini dalam surah Ibrahim, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ini adalah dialog di dalam neraka. Secara zahirnya kata beliau. Dan ini juga Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Ya, dalam surah Al-A'raf, surah Ghafir, surah Ahzab. Di mana orang-orang atau penduduk neraka, naudzubillah, dari kalangan orang-orang kafir, mereka mendatangi pemimpin-pemimpin mereka atau orang-orang yang mereka ikuti. Kemudian mereka meminta agar pemimpin-pemimpin mereka bisa menolong mereka. Tapi tentunya nggak bisa. Bahasa sederhananya, saya aja nggak bisa menolong diri sendiri. Masa menolong kamu? Begitulah kira-kira. Atau di dalam surah Al-A'raf dan juga surah Al-Ahzab, Allah katakan bahwasanya orang-orang yang mengikuti para pengikut itu minta kepada Allah, ya Allah, tolong berikan azab 2 kali lipat kepada mereka ini. Para pemimpin-pemimpin ini, orang-orang yang diikuti ini. Karena mereka lah kami sesat. Karena mereka adalah yang kami ikuti. Berikan kepada mereka azab 2 kali lipat daripada kami. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf dan surah Ghafir, surah Al-Ahzab. Dalam ayat yang ke-22 dari surah Ibrahim, maka di sini apa? Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwasanya mereka, orang-orang kafir ini datang langsung kepada pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi siapa? Iblis. Di mana mereka istilahnya komplain bahasa kita. Komplain kepada iblis. Nih, kamu gara-gara kamu ini kami apa? Sesat, masuk dalam neraka. Maka mereka langsung datang kepada iblis. Maka kemudian apa? Iblis berpidato, berkhutbah. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat 22 dari surah Ibrahim adalah khutbah iblis di neraka. Nauzubillah. Khutbah iblis di neraka. Allah SWT menggambarkan wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadz zalimina lahum adzabun alim. Allah SWT menceritakan bahwasanya syaitan yang masuk dalam ayat ini adalah iblis. Berkata iblis. Jadi orang yang pengikut syaitan ini tadi apa? Engkau bisa enggak melindungi kami, mengurangi azab? Apa kata syaitan? Karena Allah SWT mengatakan lamma qudiyal amr. Apa artinya? Yaitu ketika Allah SWT sudah menetapkan semuanya. Artinya ketika sudah jelas siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Artinya memang ketika itu di dalam neraka semuanya adalah orang kafir semua. Orang-orang mukmin yang sempat disiksa dalam neraka sudah keluar semua. Maka disampaikanlah khutbah ini oleh iblis. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah SWT telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar lewat lisan para rasulnya, para nabinya. Tapi kalian enggak mau dengar, enggak mau ikut. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum.
Aku juga memberikan janji kepada kalian, tapi janjiku tidak benar, tapi kalian ikut. Jadi iblis sendiri mengatakan apa? Sesungguhnya Allah telah memberikan janji yang benar, bahwasanya biar siapa yang taat kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam surga. Itu janji Allah dan itu benar. Dan sebaliknya siapa yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat akan masuk dalam neraka, itulah janji Allah. Itu adalah janji yang benar, yang Allah sampaikan lewat lisan para nabi dan rasul. Tapi kalian gak ikut. Kalian kufur. Aku sampaikan juga janjiku, tapi kalian ikut. Padahal janjiku itu tidak benar, kata iblis. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Maka kata iblis apa? Aku tidak memiliki sultan dalam ayat ini, diartikan oleh para ulama. Apa arti sultan dalam ayat ini? Aku tidak memiliki dalil, tidak memiliki bukti ketika aku mengajak kalian melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Aku sebenarnya tidak punya bukti, tapi kalian ikut. Tidak punya bukti bahwasanya apa yang aku ajak ini benar, itu maksudnya. Aku tidak punya bukti bahwasanya apa yang aku ajak kalian kepadanya itu adalah benar. Aku tidak punya bukti, tapi kalian ikut. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali kalian apa? Kecuali aku mengajak kalian saja langsung kalian ikut. Maka bisa kita lihat di sini apa? Syaitan, iblis mengajak manusia melakukan perbuatan dosa. Itu enggak pakai dalil dia. Bahwasanya ini benar enggak? Karena iblis enggak punya dalil bahwasanya ini benar. Tapi kenapa manusia mengikuti? Begitu mudah mengikuti? Karena hawa nafsu. Para nabi dan rasul menyampaikan ini kebenaran, ini dalilnya. Sudah dengan sedemikian rupa disampaikan kebenaran dengan dalilnya, tapi manusia tidak mengikuti. Begitulah kita lihat bahwasanya kebenaran selalu disampaikan dengan dalil, dengan hujah yang kuat, tetapi tidak semua orang mengikuti. Kebatilan tanpa ada dalil pun semuanya ikut. Itu bisa kita lihat. Jadi kalau untuk menyampaikan, mengajak orang kepada keburukan, nggak perlu pakai dalil-dalil. Kenapa? Karena itu disukai oleh hawa nafsu. Tapi mengikuti kebenaran harus pakai dalil yang benar dan apa, itu pun tidak semua orang ikut. Kenapa? Bisa jadi kalah oleh hawa nafsu. Maka para nabi dan rasul sudah menyampaikan ini dalilnya, ini dengan akal sehat, dengan logika. Tapi tidak semua orang mengikuti kebenaran. Tapi sebaliknya apa? Perbuatan dosa dan maksiat dijanjikan oleh iblis dan itu belum tentu benar. Kebanyakan manusia ikut. Kenapa? Karena sesuai dengan hawa nafsu. Iblis mengatakan apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tidak punya dalil, tidak punya bukti sebenarnya. Bahwasanya apa yang saya janjikan itu benar. Saya cuma ngajak-ngajak aja. Kenapa kalian ikut? Bahasa sederhananya seperti itu. Aku cuma ngajak-ngajak aja. Benar apa enggak? Enggak tahu. Saya tidak punya dalil bahwasanya yang saya ajak itu benar. Kemudian apa? Juga maksudnya adalah saya juga tidak punya paksaan. Saya kan tidak memaksa kalian untuk mengikut itu. Dan ini menjadi dalil bahwasanya apa? Seseorang jatuh pada perbuatan maksiat itu karena pilihan dia sendiri. Maka tidak benar seseorang dia jatuh pada perbuatan maksiat kemudian berdalil dengan takdir Allah. Apa kata iblis? Saya tidak punya paksaan untuk memaksa kalian melakukan perbuatan maksiat. Apakah saya memaksa kalian melakukan perbuatan maksiat? Enggak. Kalian yang mau ikut. Maka ini diantara makna min sultan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tidak punya paksaan untuk memaksa kalian untuk ikut sama saya. Enggak ada saya paksa kalian. Kalian aja yang mau ikut. Maka iblis mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Maka hari ini janganlah kalian mencelaku
tapi celalah diri kalian sendiri, kata iblis. Jangan kalian mencela aku hari ini, karena aku sudah mengajak kalian, jangan kalian cela aku. Jangan mengumpat kepadaku, tapi umpatlah diri sendiri, celalah diri sendiri. Kenapa kalian mengikuti aku? Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Saya, kata iblis, tidak bisa menolong kalian dan kalian juga tidak bisa membantu saya dari azab neraka ini. Ya sudah, sama-sama aja kita di sini, selesai. Ini Allah SWT menceritakan apa? Sesuatu yang akan terjadi nanti di neraka. Ini khutbah iblis di neraka. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku kufur. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian jadikan aku sekutu bagi Allah. Jadi iblis mengatakan apa? Aku kalian jadikan sebagai sekutu, sembahan selain Allah. Aku enggak suka. Aku berlepas diri hari ini. Aku enggak tanggung jawab itu. Maka juga dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan bahwa orang-orang yang disembah selain Allah, mereka akan berlepas diri. Ada orang yang menyembah para nabi, orang yang menyembah malaikat di hari kiamat. Di dunia, di hari kiamat mereka akan berlepas diri. Tidak pernah kami mengajak mereka manusia itu menyembah kepada aku. Mereka saja yang bikin-bikin. Mereka saja yang menjadikan kami sebagai sembahan. Kami tidak pernah mengajak mereka. Nah, di sini iblis sendiri mengatakan apa? Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku berlepas diri dari apa yang kalian jadikan aku sebagai sekutu bagi Allah SWT. Aku berlepas diri hari ini. Ini bisa kita lihat bagaimana iblis mengajak manusia, menyesatkan manusia di dunia ini agar manusia mengikuti dia, kemudian dia di akhirat di neraka berlepas diri, tidak bertanggung jawab. Inna zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi az-zalimin di sini maksudnya adalah al-musyrikin. Karena inna syirka la dzulmun adzim, itu kekufuran. Bagi mereka azab yang pedih dan kekal di neraka. Ini adalah Allah SWT gambarkan bagaimana keadaan orang-orang kafir nanti, bagaimana mereka berjumpa dengan iblis di neraka, kemudian mereka menyesal dan mengadukan perihal mereka kepada iblis, kemudian ternyata iblis berlepas diri dari mereka. Kemudian dalam ayat yang ke-23 Allah SWT menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Ketika Allah SWT menjelaskan keadaan orang-orang kafir di akhirat, di neraka, maka Allah SWT menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman. Allah SWT katakan wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha bi idzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka di dalamnya kekal dengan izin Rabb mereka. Sedangkan di dalam surga tersebut mereka saling mengucapkan salam. Itu tahiyyatuhum fiha salam. Itu kalimat yang mereka sampaikan ketika bertemu, yaitu kalimat salam. Mereka saling mengucapkan salam, selamat. Dalam ayat ini Allah SWT mengatakan wa udkhilal ladzina amanu, dimasukkan orang yang beriman. Maka hendaknya kita mengetahui bahwasanya orang-orang beriman masuk ke dalam surga itu dimasukkan oleh Allah SWT. Artinya apa? Dengan karunia Allah SWT. Bukan orang itu masuk surga dengan amalannya sendiri, bukan. Maka manusia, orang-orang beriman dimasukkan oleh Allah SWT bi'idzni rabbihim, dengan izin dari Allah SWT. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan diizinkan oleh Allah SWT untuk manusia atau orang beriman masuk ke dalam surganya. Maka masuk ke dalam surga bukan karena amal, tapi karena karunia dari Allah SWT.
karena rahmat dari Allah SWT. Kalau bukan karena rahmat dan karunia dari Allah SWT, maka belum tentu seorang bisa dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya, walaupun bagaimanapun amalannya di dunia ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, lan yadkhulal jannata ahdukum bi amalihi. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian karena amalannya, semata-mata amalan. Surga bukan sebagai pengganti atau membayar amal ibadah kita. Kenapa? Karena amal ibadah yang kita lakukan sangat sedikit. Jika dibandingkan dengan nikmat Allah, nggak ada bandingannya. Maka masuk surga, kata Nabi SAW, bifadlim minallah wa rahmatihi, karena karunia dan rahmat dari Allah. Kalau tidak ada karunia dan rahmat dari Allah, tidak mungkin orang beriman dimasukkan ke dalam surganya. Maka ini hal yang selalu kita ingat, bahwasanya seorang dia tidak berbangga dengan amalannya. Oh, saya sudah banyak amalan dan sebagainya. Oh, saya sudah hebat. Atau merasa bahwasanya dia sudah akan masuk surga. Berharap masuk surga iya, tapi dia menjamin dirinya atau dia memastikan dirinya, itu adalah suatu hal yang membuat seorang tertipu berarti. Tanda seseorang tertipu dengan dirinya. Kalau dia memastikan, oh saya pasti masuk surga, tidak. Tapi dia berharap, berdoa kepada Allah SWT, karena masuk surga adalah hak Allah SWT. Karena itu adalah karunia dan rahmat dari Allah SWT. Bukan semata-mata amal. Kemudian Allah SWT mengatakan, tahiyyatuhum fiha salam, bahwasanya ya, di dalam surga tidak ada kalimat yang buruk, ya, tidak ada kalimat yang tercela. Di mana orang-orang di surga mereka mengatakan kalimat yang di dalamnya salamun, ada keselamatan. Tidak ada yang sia-sia di dalam surga, tidak ada kalimat yang buruk di dalam surga. Seluruh apa yang disampaikan di dalam surga adalah kalimat yang baik. Maka ini adalah gambaran yang Allah sebutkan orang-orang yang Allah SWT berikan rahmat dan karunia-Nya. Allah SWT masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya, dengan izinnya. Makanya tentunya kita berdoa kepada Allah SWT, senantiasa berdoa agar diberikan rahmat, karunia oleh Allah SWT dimasukkan ke dalam surga. Bukan kita merasa dengan amal kita masuk dalam surga, tidak. Tapi karena rahmat dan karunia dari Allah, itulah yang akan mengantarkan kita kepada surganya. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.